Seringkali yang saya sadari dalam kehidupan ini, saudaraku, kita seringkali jatuh di hal yang sama, jatuh di dosa yang sama, jatuh di kelemahan kita yang sama. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak mau menyadari dengan sungguh-sungguh dan memetakan apa yang menjadi kegagalan dan kesalahan yang terus masih kita lakukan. Mengapa kita tidak sadar terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, bahwa itu bisa menghambat pekerjaan Tuhan? Mengapa kita tidak ingin rindu untuk bertumbuh semakin cemerlang di hadapan Tuhan? Seringkali kita masih gagal rendah hati. Kita masih senang dipuji. Kita masih sibuk menikmati kedudukan, saudaraku. Karena di dalamnya ada kehormatan. Mestinya kita menikmati kedudukan karena ada tanggung jawab dan pengabdian di dalamnya. Bukan karena penghormatan. Maka pertanyaan dalam renungan ini, mengapa kita tidak mau berjuang sungguh-sungguh menata ulang hidup kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Kita harus memberi diri untuk ditata ulang oleh Tuhan. Jadi ketika kita ada di hadapan Tuhan, kita benar-benar membawa diri kita kepada titik nol, titik nadir. Benar-benar kita mau mengosongkan diri. Kita merasa tidak punya ilmu teologi, tidak punya prestasi dalam pelayanan, tidak punya kebaikan, nol lah pokoknya aku dari titik nadir, dari zero. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi yang bisa kubanggakan. Tidak ada lagi yang bisa kuandalkan selain Tuhan. Sementara jemaat yang merasa diri kecil, tidak pandai berteologi, mereka lebih mudah meriset diri setiap hari di hadapan Tuhan. Malah pendetanya yang sulit untuk berjuang dari awal lagi, meriset ulang dirinya lagi. Maka benar kata puji-pujian lagu lama ya, ada lagu selidiki aku, lihat hatiku. Oh itu betul. Karena Tuhan yang mengenal pikiran-pikiran kita, Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan tahu jalan kita itu serong atau tidak. Kalau kita datang dan berdoa di kaki Tuhan dengan hati yang seperti batu, keras, tidak remuk, bagaimana Tuhan mau periksa dan selidiki kita, saudaraku? Bagaimana kita bisa berubah kalau kita masih mengeraskan hati kita? Tahukah saudaraku bahwa setiap hari kita masih bisa menemukan kesalahan kita kalau kita mau merendahkan hati dan minta Tuhan menata hidup kita? Tapi kalau kita mengeraskan hatinya berkata ampuni dosaku, tapi tidak jelas dosa yang mana, kita tidak spesifik, ada sombongnya. Gak bisa, saudaraku. Maka kita bisa melihat ada orang-orang yang dulunya rendah hati, baik, tapi ketika ia menjadi hamba Tuhan yang sudah mulai terkenal, mulai dikenal orang, mulai gerejanya besar, malah jadi rusak. Karena dia tidak menata diri lagi setiap saat. Karena kedagingan itu semakin dimainkan oleh dirinya. Dan kita jangan lupa loh, kedagingan ini harus dimatikan sampai mati total, saudaraku. Kalau enggak itu hanya tertidur. Bahaya itu. Jangan sombong makanya. Tata hidupmu tiap hari sehingga Tuhan bisa merancang ulang hidup kita. Orang yang tidak menata diri tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kalau ada orang seperti itu di sekitar kita, kita genggam, saudaraku, kita ubah dia. Kita tidak punya kepentingan selain mewakili Tuhan Yesus yang menggenggam Yudas. Diharapkan Yudas bisa berubah. Maka kita rawat mereka baik-baik. Saudaraku, dunia kita hari ini adalah dunia yang harus menghadirkan Allah. Karena kalau tidak, manusia tidak berubah hidupnya. Dan salah satu ciri manusia akhir zaman itu adalah tidak tahu berterima kasih. Berkhianat
Betul kan saudaraku? Itu terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Akhir zaman itu banyak orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, berkhianat. Karena sebagian besar kita harus menghapus gen lama kita, luka hati kita, trauma kita, pengalaman buruk kita yang akhirnya membentuk kita, saudaraku. Dan kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Akhirnya yang tertuang adalah tindakan, ucapan, perilaku yang tidak tepat atau tidak dinikmati oleh Allah. Karena ingat ya, karena orang yang terluka yang belum sembuh, maka akan cenderung melukai orang lain. Tapi kalau kita menata hidup kita tiap hari, kita berjuang merendahkan diri, minta Tuhan Roh Kudus tuntun aku, pasti Tuhan perbaiki. Tapi itu misterinya, saudaraku, kalau orang tidak rendah hati, tidak bisa diubah Tuhan. Nah itu repotnya. Karena banyak orang yang tinggi hati, tapi merasa rendah hati. Repot itu. Maka jangan merasa punya sesuatu dalam hidupmu. Apa sih yang kamu sombongin dengan mobil bagusmu itu? Dengan rumah bagus, dengan depositomu. Dengan apa lagi? Apalagi yang kau pencapaian-pencapaianmu gak ada artinya. Itu semua dari Tuhan. Maka malulah kalau kita sombong, saudaraku. Malulah ketika kita membusungkan dada dan berkata dengan kalimat yang berubah nadanya karena kita merasa terhormat, merasa hebat. Malu, saudaraku. Maka tatalah hidupmu tiap hari. Semakin kau tata hidupmu tiap hari bersama dengan Roh Kudus, semakin kau menunduk seperti ilmu padi itu. Apa yang mau kau banggakan, saudaraku? Gak ada. Ya, saudaraku. Jiwa kita yang keruh, trauma kita, ayo mulai kita tata ulang. Kalau terus menerus kita lakukan, kita bersih-bersih gudang hati kita, kita akan lebih baik, saudaraku, di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Biarkan Roh Kudus mendandani hidupmu. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Bapa, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita mau berjuang sungguh-sungguh. Maka ironis, saudaraku, boleh saya katakan banyak orang kurang percaya atau tidak percaya bahwa Tuhan bisa menggarap hidupnya. Maka banyak orang yang masih memarkir hidupnya di bumi ini. Itu bukan bermaksud mereka mau berkhianat kepada Tuhan, tetapi ketika kita berlama-lama di dalam kubangan dosa, kita sedang berkhianat kepada Tuhan karena kita sedang meracuni diri kita dan sedang meracuni orang-orang di sekitar kita dengan dunia. Maka kita harus meninggalkan kubangan dosa itu. Kita harus berani ekstrim yang positif, yaitu bagaimana aku mau mencintai Tuhan dengan segenap dalam hidupku. Pokoknya tidak boleh ada kebocoran dalam hidupku. Ketika perhatian kita tertuju kepada yang lain, maka cinta kita tidak bisa merekah, tidak bisa mendalam dan tinggi kepada Tuhan karena keracunan dosa. Maka yang kita butuhkan hari ini adalah hati yang terarah kepada Tuhan, saudaraku. Aku mau ditata Tuhan. Aku mau menata hatiku tiap saat. Ya, yang kita butuhkan itu hati yang terarah sama Tuhan. Hati yang mempercayai bahwa kebahagiaan hanya pada Tuhan. Maka jangan berharap lagi dengan kesenangan dunia, saudaraku. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, masuk gudangnya Tuhan dan menikmati Tuhan. Maka kita bisa lewati hari demi hari dengan puji Tuhan. Apalagi kalau kita dipercayai punya banyak, saudaraku, nikmati segala fasilitas yang Tuhan berikan. Tapi jangan melekat dan jangan tertenggelam di dalamnya. Sehingga kita bisa menjadikan semuanya itu untuk kepentingan Tuhan, bukan berhala kita. Amin, saudaraku. Hati kita harus diberikan untuk Tuhan saja. Sehingga kita bisa memiliki tanpa mencintai. Dan bisa menikmati tanpa memberhalakan. Pemazmur berkata bahwa orang yang takut akan Tuhan
pasti dipelihara Tuhan. Oh, ini luar biasa. Ini pasti, ini sudah saya buktikan tiap saat dalam hidup saya, saudaraku. Ingat ya, orang yang takut akan Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Dia tidak takut mendengar bencana karena ia tahu Allah memelihara dia. Maka yang penting dari hari ke hari kita mau senengin Tuhan. Dari setiap peristiwa hidup kita mau senengin Tuhan. Ya, maka setelah kita doa melewati hari, kita mulai melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan, yang menyenangkan Dia, kita lakukan aja. Kita mau senengin Tuhan. Percayalah, Tuhan akan jaga proteksi kita. Dia tidak akan membiarkan sesuatu melukai kita. Dia akan melindungi kita. Amin, saudaraku. Indahnya itu. Tetapi kita harus berani menyembelih daging kita. Kita mau berkata, aku mencintai Engkau Tuhan. Aku tidak mau pura-pura, aku tidak mau munafik lagi. Aku mau sungguh-sungguh. Aku tidak mau menipu diriku sendiri, aku tidak mau menipu Tuhan. Tapi aku dari kedalaman hatiku, aku mau menyembelih dagingku. Karena aku mau cinta Tuhan, aku mau kualitasku ada untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Kita mau memupuk keharuman sebagai sesembahan untuk Tuhan kita. Itu menyenangkan Tuhan. Maka tatalah hidupmu. Jangan sembarangan hidup. Amin, saudaraku. Jangan hidup sembarangan supaya kita benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan kita. Ayo kita mulai tata ulang dari nol, saudaraku. Mulai hari ini. Hidup mulai dari nol. Ulang lagi. Spiritualitasmu, ketekunanmu, karaktermu. Semua dah, saudaraku. Ngomong sama Roh Kudus, aku mau hidupku lebih baik Tuhan hari ini dan ke depan untuk membahagiakan hatimu saja. Selama aku diberi kesempatan, aku masih hidup. Aku mau berjuang sampai aku menutup mata. Amin, saudaraku. Ingat, tata hidupmu mulai hari ini di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.